Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa sarah tentang hadis tersebut dan ayat Al-Quran yang terkait dengan tema hadis yang sedang dikaji. Saudara-saudaraku, adapun kajian hadis kita pada kesempatan ini adalah tentang penyebab terbanyak orang masuk surga dan neraka. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita dua wasilah penyebab terbanyak orang masuk surga dan juga dua perbuatan yang paling banyak orang masuk neraka karenanya. Untuk kelanjutan Roni Ismail channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe bagi yang belum, kemudian bunyikan loncengnya agar dapat kajian lebih lanjut, like dan share ke yang lain. An Abi Hurairah qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al jannah faqal taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar faqal al-fam wal farj, yang artinya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qal, Abu Hurairah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya an aksar, tentang perkara yang menyebabkan banyak ma yudkhilun nas al jannah, paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Faqal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, taqwallah yang pertama, yang kedua husnul khuluq. Ketika ditanya apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga, yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua husnul khuluq, berakhlak yang baik. Wasuila an aksari ma yudkhilun nas an-nar. Kemudian beliau ditanya pula mengenai hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2004 dan Ibnu Majah nomor 4246. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dua hal yang paling banyak menjadi wasilah menyebabkan orang masuk surga adalah ini: taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebaliknya, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka adalah al-fam, mulut, perkataan, omongan yang menyakiti, memfitnah, hoax, dan lain-lain. Dan al-farj, kemaluan. Dua hal ini disebutkan oleh Rasulullah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka ini. Beberapa pelajaran mau'izah, hikmah yang bisa diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah tadi adalah, yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci masuk surga. Takwa diambil dari kata wiqayah yang berarti
bahwa semua manusia meminta perlindungan dari Allah, takut, dan tidak ada satupun yang dapat melindungi dari azab Allah kecuali menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah al-amal bi awamirihi wal ijtinab bi nawahihi. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Banyak sekali ayat-ayat tentang takwa. Misalnya Quran surat Al-Baqarah 177, Al-Baqarah awal-awal, dan juga Ali Imran 30-33. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal bir man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Takwa itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan hari akhir. Yang kedua, wa atal mal ala hubbihi dabil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailin wa firqob. Membelanjakan, memberi harta yang dicintainya, uang, emas, kepada kerabat dekat, fakir miskin, orang yang terjatuhkan. Wa qomas sholat, mendirikan sholat. Wa ataz zakat, membayar zakat. Wassobirina wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yang menepati janji. Ciri yang keempat, wassobirin fil ba'sa wad-dara wa hinal bas. Jadi orang-orang yang bersabar. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, hari akhir, nabi, malaikat, qada qadar. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, sabar. Dalam surat Ali Imran ada tambahan wal kadziminal ghaidz. Jadi orang yang tidak pernah marah, pandai mengelola marah, menekan marah. Wal kadziminal ghaidz wal afina aninas, dan pemaaf atas kesalahan-kesalahan orang lain. Itu beberapa ciri orang yang bertakwa yang akan menyebabkan jadi wasilah manusia, seseorang dapat masuk ke dalam surga. Pelajaran yang kedua, akhlak merupakan tolak ukur kesempurnaan iman dalam Islam, sehingga sempurnanya akhlak, husnul khuluq, merupakan sebab paling banyak, kunci penting bagi siapa saja yang akan memasukkan mereka ke dalam surga. Ahsanukum khuluqan khairukum ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik kalian yang paling baik akhlaknya. Pelajaran ketiga, kebanyakan hal yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan. Mulut yang berarti ucapan yang bisa menyebabkan orang bisa masuk neraka. Tentu ucapan yang memfitnah, namam, ucapan yang hoax, yang menebar berita bohong, menebar spiral kebencian, menyakiti orang lain. Ucapan-ucapan yang seperti itulah yang dapat menyebabkan seorang masuk neraka. Dan kita tentu seyogyanya memahami dalam konteks sekarang ini, ucapan itu tidak hanya diucapkan melalui mulut, tetapi melalui tulisan di medsos atau di tulisan-tulisan yang lain. Maka berucaplah, bermedsoslah kita yang baik. Kalau tidak bisa bermedsos dengan baik, lebih baik diam. Rasulullah SAW
telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut." Hendaklah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, bermedsos. Kalau tidak bisa, falyasmut, diamlah, gak usah berkata, gak usah bermedsos, lebih baik diam. Pelajaran keempat, sudah tadi aktivitas mulut yang dapat menyebabkan orang masuk neraka adalah ucapan-ucapan bohong, saksi palsu, memfitnah, ghibah, gosip, namimah, mengadu domba, melaknat, mencela, dan mencaci. Adapun pelajaran kelima tentang farj, kemaluan yang bisa menyebabkan orang masuk neraka adalah berzina, free sex, dan lebih keji adalah homoseksual. Dalam konteks kehidupan sekarang, secara empirik kita menyaksikan pergaulan bebas bisa dilakukan melalui medsos, melalui bertemu langsung, bahkan ada orang yang menganggap perselingkuhan sebagai sesuatu yang bumbu kehidupan. Ini tentu sangat menyesatkan sekali. Hedonisme dianut oleh banyak orang karena dianggap hidup sekali, maka hidup ini harus dinikmati sesuai dengan hak asasi dirinya. Dan banyak yang mengandut prinsip bebas nilai. Sehingga memang hadis Rasulullah SAW ini menemukan kebenaran empiriknya bahwa al-farj, bahwa kemaluan, bahwa syahwat menjadi salah satu penyebab utama orang sekarang berdosa besar, berzina, berselingkuh, mengumbar aurat, menjual auratnya untuk dipertontonkan, untuk dibayar. Padahal itu adalah salah satu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Malah nantang. Neraka itu kayak mana? Saya sudah tidak terobsesi masuk surga katanya. Masuk neraka tidak apa-apa. Nanti akan ketemu artis ini. Nanti di sana bikin pertemuan dan lain-lain. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara-saudaraku, beberapa ayat terkait ayat Al-Quran dengan tema tersebut tadi di surat Ali Imran ayat 133 tentang takwa yang menyebabkan orang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adapun ayat yang kedua tentang akhlak yang paling banyak memasukkan ke surga, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ayat yang ketiga tentang perkataan summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallah rabbina ma kunna musyrikin. Ini ucapan yang bohong yang bisa menyebabkan orang masuk neraka. Walladzina hum li furujihim hafizun. Di surat Al-Mu'minun salah satu ciri orang yang beriman, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu sukses, bahagia karena mereka menjaga kemaluannya. Saudara-saudaraku, al-haq bayin, jalan hak sudah jelas bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq,
Dan al-batil juga bayin. Yang paling banyak memasukkan orang masuk neraka adalah mulut. Mulut yang fitnah, menghoax, mengadu domba, saksi palsu, bohong, mencela, mencaci, menyakiti, dan al-farj, dan kemaluan. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua hal tadi, takwa dan akhlak yang baik, dan dijauhkan dari dua hal tadi, yaitu mulut yang memfitnah, yang hoax, yang menebar spiral kebencian, yang saksi palsu, dan juga dijaga dari bahaya penyelewengan al-farj, kemaluan ini. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah warinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudara-saudaraku apa yang bisa disampaikan pada kajian hadis kesempatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.